Kemunculan narasi kegagalan Anies Baswedan maju ke Pilkada 2024 karena Mulyono and geng membuat drama politik kian terasa panas. Akan tetapi, benarkah ada campur tangan Mulyono and geng dalam kegagalan Anies maju Pilkada? Sementara istilah Mulyono sendiri mengarah ke nama kecil Presiden Joko Widodo. Lantas, mengapa nama Mulyono disebut sebagai sosok penjegal Anies di Pilkada Jabar 2024 dan bagaimana kebenarannya? Kita mulai dari pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengenai alasan partainya gagal mengusung Anies Baswedan di Jawa Barat. Pada Jumat 30 Agustus 2024 dini hari, Ono menyebut bahwa seseorang bernama Mulyono menjadi dalang dari penjagalan Anies menuju Pilkada Jawa Barat. Meski demikian, Ono tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana proses penjagalan yang dilakukan oleh seseorang bernama Mulyono tersebut. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya, Mulyono dan geng. Namun, Ono Surono meralatnya saat live bersama obrolan newsroom kompas.com pada Jumat 30 Agustus 2024. Sebenarnya saya salah menyebutkan, itu kalau di Jawa Barat namanya Mulyana. Ya, kalau di Jawa Barat kan biasanya pakai A ya. Mulyono, Mas. Ya, jadi Mulyana lah kita sebutnya di Jawa Barat. Sekarang, mari kita lihat sikap dari internal kubu Anies Baswedan sendiri terkait pengunduran diri dari Pilkada Jabar 2024. Pada Kamis 29 Agustus 2024, juru bicara Anies, Saharin Hamid, mengonfirmasi bahwa Anies Baswedan tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Alasannya karena adanya perbedaan di Jakarta dan Jawa Barat. Kalau di Jakarta, memang ada aspirasi dari rakyat dan partai politik. Sementara di Jawa Barat tidak ada aspirasi dari warga yang menginginkan Anies maju. Selanjutnya adalah bantahan dari pengurus pusat PDIP terkait isu Anies batal maju di Pilkada Jabar. Ketua DPP PDIP, Dedi Yefri Sitorus, menegaskan bahwa sejak awal internal partainya memang tak pernah membahas pengusungan Anies di Pilkada Jabar. Menurut Dedi, narasi pengusungan Anies oleh PDIP di Pilkada Jabar itu justru dimunculkan oleh media massa dan media sosial. Dedi pun menegaskan bahwa keputusan PDIP untuk tidak mengusung Anies di Jawa Barat berasal dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bukan seseorang bernama Mulyono. Ya, memang ketika begitu gencar narasi itu muncul di media mainstream maupun di media sosial, ada pembicaraan di dalam internal partai. Oh, gimana ya? Gitulah. Tapi kan hitungan kita, beliau kan memang Jakarta. Basisnya, pemilihnya. Kalau harus bertarung di Jawa Barat, maka perlu waktu yang sangat panjang untuk mengenalkan beliau lagi di sana sebagai gubernur. Apalagi menghadapi katakanlah calon yang sudah cukup dikenal daerah itu seperti Deddy Mulyadi misalnya, itu kan memang sudah berkiprah di sana sejauh ini. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan intens nama Mas Anies sebenarnya tidak menjadi prioritas bagi kita, karena kita berusaha agar orang di situ yang mengenal daerah itu yang maju. Dinamika yang terjadi realnya ya bukan omongan orang, adalah karena ada keinginan yang kuat. Di satu sisi DPD DKI, pengurus provinsi kita DKI itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies karena dianggap sudah paham situasi Jakarta, dan Pilpres kemarin suaranya juga cukup bagus. Di sisi lain ada juga keinginan yang sangat kuat karena ini ibu kota ya, maka perlu kader dimajukan gitu untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus. Jadi saya tidak melihat di mana ada Mulyono-Mulyonoan itu, karena itu Mas
Pram kan ditanya, lu mau nggak berjuang, ini permintaan teman-teman kader, ya, dan itu perintah langsung Bu Mega. Nah, dan Mas Pramono Anung mengatakan saya siap kalau ditugaskan. Terakhir adalah bantahan yang muncul dari Istana dan Jokowi yang disebut-sebut sebagai Mulyono. Pada Jumat 30 Agustus 2024, Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukanlah ketua partai dan pemilik partai sehingga urusan batalnya Anies maju di Pilkada Jabar maupun Jakarta bukanlah urusannya. Jokowi pun mengakui bahwa dirinya menerima berbagai tudingan tak hanya soal Anies terkait dinamika politik di Indonesia belakangan. Saya itu kan dituding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu kan urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, saya tahu semuanya. Apa urusannya? Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga memperingatkan untuk tak mengaitkan segala persoalan di internal partai dengan Presiden. Hal itu Ari sampaikan pada Jumat 30 Agustus 2024. Nah, itu tadi rangkuman dari hiruk pikuk isu keterlibatan Mulyono pada gagalnya Anies di Pilkada Jawa Barat. Untuk mendapatkan lebih banyak berita terkait sepak terjang politik di Indonesia, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.